Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ada di sini semua cuma karena Tuhan. Maka dari itu kita akan berikan yang terbaik pagi hari ini. Kita memuji Tuhan. Kita mau katakan dari hati kita, Tuhan Engkau baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh lalui hari-hari kami, ini semua cuma karena Engkau. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami beroleh kesempatan untuk ada di hadirat-Mu. Kami mau beri yang terbaik untuk Engkau. Kami tahu kami terpisah dengan tempat, tapi kami menyembah Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang maha tahu akan keberadaan kami. Dan Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kami bersyukur padamu dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, hadirlah di mana kami berada. Biar kami semua boleh merasakan akan kehadiran-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Tuhan. Sungguh Engkau hebat bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau kami sembah, Kau kami tinggikan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Kau kami tinggikan, Kau kami agungkan. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
Damai perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan di hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan, kita semua ada di mana kita berada. Kita beroleh kebaikan-kebaikan Tuhan, kita beroleh berkat Tuhan. Ini semua karena kita punya Tuhan yang hebat. Haleluya, puji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, haleluya. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sempurna anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita memuji Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang telah melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurna Engkau bagi kami Tuhan.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Yesus Tuhan, Engkau setia. Setia Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur sekalipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tapi kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan. Kami bersyukur Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir bagi kami. Terima kasih Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami sudah puji Engkau. Biar apa yang kami persembahkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami yang menikmati firman-Mu, kami dikuatkan. Kami yang menikmati firman-Mu, kami merasa Engkau menyertai kami. Dan menuntun kami kemanapun kami pergi. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang percaya dan terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 13 Februari 2022. Selama bumi masih berputar. Selama bumi masih berputar. Apa artinya? Selama bumi masih berputar, artinya yang pertama, bumi masih ada. Belum lenyap. Firman Tuhan berkata langit dan bumi akan lenyap. Selama bumi masih berputar, yang pertama, bumi masih ada. Yang kedua, kita masih hidup. Itu artinya kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Kita masih bernafas, berarti masih ada kehidupan di bumi. Yang ketiga artinya, kita masih jumpain masalah dan persoalan hidup. Karena kita masih hidup di dunia ini. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan dalam kitab Kejadian Pasal yang ke-8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita, ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim panas, ada musim dingin atau musim hujan. Ada musim kemarau dan ada musim hujan. Ada waktu siang, ada waktu malam dan seterusnya. Nah saudara, kalau kita masih merasakan hal-hal tersebut, tandanya kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan di dunia ini. Itu artinya kita masih menemui dan menghadapi masalah persoalan dalam dunia ini. Kalau seseorang
pulang dalam tanda kutip, baru persoalan itu tidak ada pada dia. Baru dia tidak alami persoalan di dunia ini. Tapi kita melihat Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Kita masih merasakan hal-hal tersebut. Itu tandanya Tuhan masih beri kita kesempatan berada di dunia ini. Jadi persoalan itu ada. Persoalan itu ada. Yang menjadi pertanyaan, apakah seseorang mampu menghadapi persoalan yang dia sedang hadapi? Tentu ada yang kuat, ada yang lemah. Waktu hadapi persoalan ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada iman yang semakin bertumbuh, tapi justru ada yang stagnan, bahkan imannya lurus. Apa Tuhan tidak tahu anak-anaknya menghadapi persoalan? Apakah Tuhan tidak tahu saudara hadapi persoalan? Dia pasti tahu, sebab dia Allah yang maha tahu. Apakah Tuhan tahu? Dia pasti tahu. Lalu apakah Tuhan beri kita jalan keluar? Pasti. Kita mau pilih yang mana? Pegang firman Tuhan atau pegang logika kita? Tuhan suruh kita pegang firman Tuhan. Tuhan mau kita pegang kebenaran firman. Dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14 berkata begini. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar. Jadi Tuhan berkata tidak terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh. Dalam ayat 12 dikatakan, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Bukan di langit. Dikatakan sampai orang terlalu sulit untuk mengambil dan memperdengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ayat 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita, supaya kita melakukannya. Bukan di seberang laut, dan orang terlalu sulit untuk mengambilnya. Tapi dalam 14 berkata begini, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Firman ini sangat dekat kepadamu. Dekat dengan kita, di mana? Di dalam mulut kita, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi Tuhan mau kita melakukan firman, sebab dia sudah taruh firman itu dalam mulut kita. Artinya jelas, tidak ada alasan untuk tidak berpegang kepada kebenaran firman. Tidak ada alasan untuk berkata tidak sanggup. Kalau kita tahu kita menghadapi apapun dan Tuhan berkata dengan jelas, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu untuk dilakukan. Karena itu, mari hadapi dengan memperkatakan firman. Jadi kita melihat masalah itu ada. Sebab ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim panas, ada musim hujan, ada kemarau. Dan seterusnya. Jadi masalah itu tidak pandang siapapun sementara orang ada di dunia ini. Kita lihat contoh yang pertama, Yakub. Dalam Kejadian 27 ayat 41. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Dalam kisah ini dijelaskan Esau hendak membunuh Yakub. Dan ini persoalan bagi Yakub. Ini masalah bagi dia. Dan Yakub alami ketakutan. Waktu dia alami masalah ini, dia alami ketakutan. Lalu dia lari kepada Laban. Dia lari kepada pamannya, dia lari kepada Laban. Jadi masalah bisa membuat orang diliputi dengan ketakutan, gelisah, khawatir, was-was dan sebagainya. Dan ketakutan itu bisa membuat orang lupa akan janjinya Tuhan. Karena itu kita perlu minta pimpinan Tuhan dalam menghadapi masalah. Kenapa? Yang pertama, masalah bisa membuat kita takut. Masalah bisa membuat kita gelisah. Masalah bisa membuat kita cemas. Masalah bisa membuat kita was-was dan seterusnya. Dan yang kedua, bisa membuat kita lupa akan janjinya Tuhan. Banyak orang terlupakan atau banyak orang melupakan janjinya Tuhan karena alami ketakutan.
Seperti Yakub, dia lari karena takut kepada Esau. Esau akan lakukan yang jahat kepadanya. Karena itu dia lari. Saudara dan saya, firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kepada kita. Ada Tuhan. Kalau ada di antara kita sedang alami kejaran atau dikejar-kejar masalah, jangan lari, justru kita harus dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Jadi kita minta pimpinan Tuhan karena masalah bisa membuat orang alami ketakutan, membuat orang bisa lupa janjinya Tuhan, dan yang ketiga membuat orang cari perlindungan manusia. Cari perlindungan manusia. Seperti Yakub, dia cari perlindungan kepada pamannya. Apa yang Yakub dapatkan? Apa yang Yakub dapatkan? Bukan yang baik. Beberapa kali Yakub tertipu. Jadi mungkin ada orang-orang di sekeliling kita. Ada orang-orang yang di sekeliling kita yang maksudnya baik. Simpati dengan apa yang sedang kita alami. Lalu menyarankan kita lari, cari perlindungan kepada manusia. Seperti Ribkah, dia suruh Yakub cari perlindungan ke Laban saudaranya. Tuhan mau, alami apapun, kita bertemu lebih dahulu dengan Tuhan. Amin. Bertemu dengan Tuhan. Dalam Kejadian 28 ayat 13a berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Berdirilah Tuhan di sampingnya, di samping Yakub dan berkata, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan, jelas firman Tuhan kepada Yakub tersirat bahwa Yakub tidak akan mati di tangan Esau. Sebab Tuhan berkata, tanah di mana engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi jelas Tuhan berkata, Yakub tidak akan mati di tangan Esau. Jadi bertemu dengan Tuhan lebih dahulu dalam persoalan apapun. Kita bisa bertemu dengan Tuhan waktu apa? Waktu kita berdoa. Waktu kita menyembah Dia. Waktu kita memuji Dia. Waktu kita membaca firman. Waktu kita ibadah. Nomor satukan Tuhan. Temui Tuhan lebih dulu. Kita tahu di dunia ada persoalan. Tapi ada Tuhan yang melindungi kita. Jadi kita perlu Tuhan dalam segala situasi, kondisi apapun. Persoalan apapun yang kita hadapi. Dia akan memberikan kita pertolongannya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Alkitab menjelaskan dalam Kejadian 28 ayat 11a. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Yakub ada di suatu tempat dan bermalam karena matahari telah terbenam. Malam tiba. Mungkin situasi persoalanmu bagaikan malam yang menghadang perjalananmu. Atau mungkin seperti matahari, panasnya persoalan menghentikan langkah imanmu. Panasnya persoalan seperti matahari yang menghentikan langkahmu. Tapi kita harus ingat, masih ada Tuhan. Haleluya. Kalau malam menghadang, ingat, fajar pasti menyingsing. Kalau malam tiba, kalau engkau alami malam dalam perjalananmu, ingat, ada Tuhan dan fajar pasti menyingsing. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan takut, masih ada Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 11. Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi apa yang kita hadapi, datang sama Tuhan. Utamakan Dia. Jadi kita melihat kembali dalam perjalanan Yakub. Waktu dia lari karena kejaran Esau. Apa yang Tuhan inginkan Yakub perbuat waktu menghadapi terbenamnya matahari. Apa yang harus kita lakukan waktu hadapi malam dalam tanda kutip? Firman Allah berkata dalam ayat 11b. Ia mengambil sebuah batu yang terletak
di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ambil batu sebagai sandaran kita. Bukan batu kasat mata. Tapi batu ini bicara Kristus sebagai batu penjuru. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dia batu penjuru, dia batu karang kita, dia pasti menolong kita. Taruh Kristus sebagai alas kepala, batu itu taruh sebagai alas kepala. Di kepala ada pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Sehingga kita tidak bermain dengan logika kita. Sehingga engkau tidak bermain dengan logikamu, tapi dengan kebenaran firman. Di saat engkau tidak lagi mampu. Saat seseorang tidak lagi mampu berpikir karena penatnya persoalan hidup ini. Taruh semua masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Saat seseorang merasa aku enggak kuat, terlalu berat masalahku. Itulah saatnya dia harus ambil batu. Kristus sebagai tempat dia bersandar. Maka dia tidak lagi berlogika dengan logikanya, tapi dia akan menyerahkan ke semua kepada Tuhan. Dan pasti melihat pertolongan Tuhan. Terus kita lihat kisah Yakub dalam ayat 12 di Kejadian 28. Maka bermimpilah ia di bumi. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik, bukan naik turun, turun naik. Itu artinya pertolongan itu dari atas, dari Tuhan, dari sorga. Jadi apa yang Yakub dapatkan kalau dia temui Tuhan lebih dahulu? Apa yang kita dapatkan kalau kita temui Tuhan lebih dulu? Dalam doa, dalam membaca firman, memuji Tuhan, mendengarkan firman, beribadah dan sebagainya. Yang pertama, Tuhan beri pertolongan kepada kita. Sebagaimana Tuhan beri pertolongan kepada Yakub. Yakub ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan berikan berkat kepada Yakub. Tuhan juga akan berikan berkat kepada kita. Kita bisa baca ayat 13. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Cari Tuhan, pasti terima perlindungan. Tuhan tahu dan Tuhan berkati Yakub. Tuhan juga mau berkati kita. Dan yang ketiga kita baca ayat 14. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu. Oleh siapa? Oleh Yakub. Oleh siapa? Oleh saudara dan saya, oleh kita. Serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi jelas tersirat Yakub tidak akan mati di tangan Esau. Tuhan jelas berkata, oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi yang ketiga, Tuhan membuat kita jadi berkat. Kalau Tuhan membuat Yakub jadi berkat, Tuhan juga mampu menolong kita dan membuat kita jadi berkat. Jadi kita temui Tuhan dulu, dia pasti berikan pertolongan. Dia pasti berikan berkatnya. Dia pasti membuat kita jadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Dan yang keempat, Tuhan pasti lindungi kita. Perlindungannya terus berlaku atas kita sebagaimana atas Yakub. Dalam ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Itu janji Tuhan. Itu firman-Nya Tuhan. Itu ucapan Tuhan. Kalau Tuhan berkata pasti benar. Sebab dia bukan manusia yang berkata kadang-kadang lupa dengan apa yang dia ucapkan dan tidak ditepati. Tapi kalau Tuhan, dia pasti tepati ucapannya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Karena itu jangan lari dari masalah. Jangan bermain dengan logika, tapi hadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Kita lihat contoh yang kedua, Yusuf.
Dalam Kejadian 37 ayat 19-20, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara, ini ucapan saudara-saudara Yusuf yang dipenuhi dengan kebencian dan kejahatan. Dia mau membunuh Yusuf. Kita bisa melihat dalam kisah ini dikatakan Yusuf mimpi. Memang dia mimpi, tapi itu mimpi dari Tuhan. Saudara. Yusuf dan saudara-saudaranya sedang berada di ladang waktu itu. Mereka sedang mengikat berkas-berkas gandum, menuai gandum. Tiba-tiba berkas gandum Yusuf itu berdiri dengan tegak, dan berkas-berkas saudara-saudara datang dan menyembah berkas-berkas gandum Yusuf atau ikatan gandum Yusuf. Waktu Yusuf cerita kepada saudaranya, mereka marah. Lalu mereka berkata sama Yusuf, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Karena itu mereka benci kepada Yusuf. Mereka bilang dalam ayat 20 yang tadi kita dengar, mari kita bunuh dia dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Artinya coba bagaimana mimpinya tadi, coba bagaimana apakah terjadi atau tidak kalau kita bunuh dia. Nah, ucapan mereka itu sama dengan melawan rencana Tuhan atas diri Yusuf. Jangan takut dengan apa kata orang. Tuhan punya rencana atas setiap orang. Yusuf tidak salah, dia benar, dia alami persoalan. Yusuf tidak salah, tidak berbuat jahat. Dia benar, toh dia alami persoalan. Jadi benar atau tidak, persoalan itu tetap ada. Pertanyaannya, bagaimana seseorang menghadapi masalah? Apakah dia menghadapi bersama dengan Tuhan atau tidak? Yusuf menghadapi masalah yang dia hadapi dengan pegang kepada firman Tuhan. Yusuf hadapi persoalan, dia orang benar, dia baik. Tapi dia hadapi persoalan, tapi dia pegang firman. Kita baca ayat 4 dan 5 dari Kejadian 45. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, mari dekat, jangan takut, mari dekat dengan aku. Lalu Yusuf bilang begini, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kita bisa bayangkan terperanjatnya saudara-saudaranya. Mereka tidak sangka yang dihadapi mereka adalah Yusuf yang pernah mereka jual dan mau mereka bunuh. Mengapa Yusuf tidak balas kejahatan saudara-saudaranya? Mengapa Yusuf tidak membalas saudara-saudara yang berbuat jahat kepada dia? Bukankah Yusuf punya tahta? Bukankah Yusuf pada waktu itu punya kuasa? Kalau Yusuf mau membalas pasti dia bisa. Dia bisa memenjarakan saudara-saudaranya, bisa karena dia punya kuasa. Tapi mengapa Yusuf tidak melakukan itu? Karena Yusuf punya kasih. Karena Yusuf punya kasih. Apa yang menyebabkan Yusuf dapat memberi kasih kepada saudara-saudaranya? Sekali lagi, kenapa Yusuf tidak lakukan, tidak balas jahat dengan jahat? Karena Yusuf punya kasih. Apa yang menyebabkan Yusuf dapat memberi kasih kepada saudara-saudaranya? Karena Yusuf berpegang kepada rencananya Tuhan. Karena Yusuf tahu hidupnya dalam rencana Tuhan. Seseorang yang mengerti hidupnya dalam rencana Tuhan, apapun yang dia alami, apakah itu hal-hal yang tidak baik yang dia sedang hadapi, dia tidak akan balas jahat dengan jahat. Coba kita perhatikan ayat 5, apa yang dikatakan Yusuf. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sekarang jangan bersusah hati.
Jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa pribadi seorang yang bernama Yusuf. Yusuf berpijak, bertumpu pada kebenaran Tuhan, kebenaran firman. Yusuf percaya campur tangan Allah dalam hidupnya. Yusuf percaya rencana Allah yang terbaik bagi dirinya. Camkan. Mari kita camkan. Setiap orang percaya ada dalam rencana Tuhan. Setiap kita ada dalam rencananya. Apapun yang kita alami. Jadi Yusuf benar-benar berada dalam rencana Tuhan. Kita baca dalam ayat 41, Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa dan atas seluruh tanah Mesir. Jadi bukan menyelamatkan hidup saudara-saudaranya, tapi juga satu bangsa. Tuhan pakai Yusuf dengan luar biasa menyelamatkan banyak orang. Tuhan juga mau pakai saudara dan saya. Jadi seseorang yang hadapi persoalan tapi tetap pegang firman Tuhan pasti akan lihat dan nikmati rencana Tuhan dalam hidupnya. Cari Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas. Cari Tuhan yang kekuatan tidak terbatas selama bumi masih berputar. Selama kita masih diizinkan hidup di dunia ini oleh Tuhan. Selama kehidupan masih ada di dunia ini. Selama bumi masih berputar, kita tahu ada musim menabur dan musim menuai. Ada musim dingin, musim panas, musim kemarau, musim hujan. Ada siang, ada malam. Artinya persoalan itu masih ada. Kita masih diperhadapkan dengan persoalan. Tapi jangan takut. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ada Tuhan yang punya rencana yang indah atas hidup saudara dan saya. Karena itu mari maju terus, semangat terus. Tuhan berkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada penyertaan-Mu. Apa yang firman-Mu katakan selama bumi masih berputar. Ada musim menabur, musim menuai, musim panas, musim hujan. Ada panas, ada dingin, ada kemarau, ada musim hujan dan seterusnya. Tapi kami tahu Tuhan, ada Engkau. Kalau Engkau berkata kepada Yakub, bahwa tanah yang di mana dia berbaring Tuhan berikan kepadanya, artinya Yakub tidak mati dengan masalah. Tapi dia hidup dan Tuhan pakai dia. Begitu juga dengan Yusuf. Bagaimana Yusuf dia percaya rencana Tuhan. Dan itu membuat dia punya kasih. Dia menebar kasih. Dan membuat dia percaya hidupnya dalam rencana Tuhan. Tuhan tolong setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu Alfa Omega. Berikan kami keyakinan yang kuat akan penyertaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang berkata, aku menyertai Engkau sampai kesudahan alam. Kami yakin Engkau sertai kami. Dimanapun umat-Mu berada. Dalam situasi keadaan apapun kami percaya Tuhan. Perlindungan-Mu atas umat-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diberkati dengan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau terus bertumbuh bersandar kepada-Mu. Sampai Engkau datang yang kedua kali kami bersama-sama dengan Engkau. Selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus. Kita menerima berkat Allah Bapa. Kasih sayang Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.